wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di suasana yang hangat ini, hangat ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya anak datang langsung AC, tapi kali ini sedikit hangat. Bapak-bapak sampai kepanasan. Enggak apa-apa, besok-besok nyalain aja AC-nya. Benar, banyak orang susah hanya karena enggak apa-apa dinyalain. Jamaah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih sehat. Benar-benar nikmat sehat itu nikmat yang sangat-sangat luar biasa. Baru beberapa hari yang lalu kami berkunjung ke rumah sakit. Di sana kita akan benar-benar merasa bersyukur masih memiliki kesehatan. Ada orang-orang yang naik lagi. Ini. Yang ini terlalu naik. Masih mau naik lagi. Suaranya sudah besar loh. Masih timbul tenggelam. Timbul tenggelam. Ini. Baru beberapa hari yang lalu kami berkunjung ke rumah sakit jamaah. Dan di situ kita benar-benar bersyukur Allah Subhanahu wa taala kasih kesehatan. Ada orang-orang yang kakinya patah, tidak bisa berdiri. Ada orang-orang yang menangisi keluarganya yang meninggal dunia. Ada orang-orang yang tidak bisa makan dan minum karena sakit. Makanya kita dalam Islam dianjurkan untuk sering-sering menjenguk orang yang sakit. Salah satu hikmahnya apa? Salah satu hikmahnya adalah agar kita bisa bersyukur Allah kasih kesehatan. Ini tadi terlalu dekat ya? Sudah? Kurang? Naik lagi? Segini? Enggak, nafas sana kedengeran gitu. Gitu. Enggak apa-apa ya? Makanya selalu kita ulang-ulangi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fihi makatsirun minan nas. Dua nikmat yang banyak manusia lalai darinya, as-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Baru beberapa hari yang lalu ana enggak bisa tidur jemaah karena sakit gigi. Yang sudah pernah merasakan sakit gigi sampai nggak bisa tidur, insya Allah tahu rasanya. Dan ana yakin ketika antum sakit gigi, antum sangat jengkel sama orang yang nyanyi, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati. Benar. Ketika ana sakit gigi, itu nyanyian kenapa selalu muncul di kepala ana, dan ana makin jengkel sama yang menyanyikannya. Seakan-akan dia belum pernah merasakan sakit gigi. Kalau ana pribadi jamaah, lebih baik sakit hati daripada sakit gigi, benar. Sakit gigi itu nggak bisa makan, nggak bisa tidur, emosian. Justru dengan sakit gigi itu bisa sakit hati. Antum sama istri jengkel, kalau ada yang ribut rasanya pengen nonjok. La haula wala quwata illa billah. Padahal hanya sakit gigi saja. Kalau antum sakit hati biasa, antum sholat 2 rakaat, antum berwudu, antum istighfar, insya Allah hilang. Antum tidur sesaat hilang sakit hatinya. Akan tapi kalau sakit gigi, sehari saja sudah luar biasa. Bisa jadi sakit saya ini karena banyaknya dosa-dosa saya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan wallahi jamaah ana praktekkan sendiri. Ketika sakit gigi, ana berusaha bertawassul menggunakan amal-amal soleh yang ana miliki. Tidak perlu ana sebutkan, ana ucapkan amal soleh yang bisa ana banggakan di hadapan Allah. Kemudian ana ucapkan, lalu ana tambah, ya Allah,
Semoga dengan amal soleh saya tersebut, kalau ikhlas karenamu ya Allah, tolong sembuhkan saya ya Allah. Dan alhamdulillah, beberapa jam setelahnya Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan yang sempurna. Itu artinya manusia menempuh sebab ketika dia sakit. Makanya para ulama mengatakan barang siapa yang menolak sebab, fasada aqluhu, akalnya telah hilang, akalnya telah rusak. Dia nggak percaya dengan sebab. Misal apel terpotong, sebabnya karena pisau yang tajam. Dia menolak sebab pisau yang tajam, maka akalnya rusak. Mangga jatuh ke bawah, sebabnya karena ada gaya gravitasi. Lalu dia menolak gaya gravitasi. Fasada aqluhu, akalnya telah rusak. Pada sebab, rusak akidahnya. Kalimat yang sangat indah. Barang siapa yang menolak sebab, rusak akalnya. Barang siapa yang hanya melihat sebab, rusak akidahnya. Contoh, sebab kesembuhan adalah obat. Benar? Obat adalah salah satu sebab kesembuhan. Tapi kita hanya menyandarkan diri pada obat, lupa bahwasanya yang memiliki kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan barang siapa yang hanya melihat kepada sebab, telah rusak akidahnya. Karena dia tidak menyandarkan dirinya kepada Allah, hanya menyandarkan hatinya kepada sebab. Makanya antum yang sudah ngaji tauhid, yang sudah paham sebab dan akibat, jangan sampai rasa yakin antum kepada suatu obat, rasa yakin antum kepada suatu sebab, itu mengalahkan kuatnya iman antum kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka meskipun obat yang antum minum adalah obat-obat kimia, tidur kepada kita. Betapa banyak orang-orang yang tidur di atas kasur-kasur yang mewah, di ruangan-ruangan ber-AC, di kamar-kamar yang nyaman, akan tapi tidak merasakan nikmatnya tidur. Betapa banyak orang-orang yang hanya tidur di atas batu, di atas serangga, di atas laja, di teras rumah bisa tidur dengan sangat nyenyak. Maka kembalikan semua sebab-sebab itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya menempuh sebab, tapi jangan sampai rasa percaya kita kepada sebab ini mengalahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelamaan mukadimahnya jemaah. Baik, kita lanjutkan. Kita masih pada bab minasyirki, termasuk kesyirikan memakai gelang-gelang jimat atau benang-benang dan semisalnya untuk mengangkat bala dan menolak bala. Dan kita sudah bacakan satu hadis tentang gelang kesehatan. Jadi kalau ditanya, ada nggak hadis tentang gelang kesehatan? Ada, ini hadisnya. Seorang laki-laki memakai sebuah kuningan agar tangannya tidak terkena penyakit. Maka dia telah memakai gelang kesehatan. Jadi jangan ada anggapan gelang kesehatan itu baru ada zaman sekarang, tidak. Bahkan sejak zaman Nabi SAW dan zaman-zaman sebelumnya, gelang kesehatan itu sudah banyak. Akan tapi yang benar-benar ilmiah, wallahu ta'ala a'lam, belum ada. Apapun alasannya, mau gelombang elektromagnetik atau apa, belum ada penjelasan ilmiah, riset yang jelas itu belum ada. Silahkan tanyakan kepada para penjual gelang kesehatan. Kemudian kita lanjutkan dalil berikutnya. Wal ibni Abi Hatim, lewat sebelumnya lagi. Walahu an Uqbah bin Amir marfu'an, sebuah hadis marfu' dari Uqbah bin Amir, man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lah. Man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lah. Barang siapa yang menggantungkan tamimah, jimat-jimat,
maka Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lah. Dan barang siapa yang menggantungkan kerang-kerang, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengiringinya. Jadi di zaman dahulu kalau yang banyak digantung itu sejenis kerang-kerangan, benda-benda di laut. Maka akar bahar ini bukan sesuatu yang baru. Dari dulu orang-orang makai benda-benda laut karena diyakini dalam laut itu keramat. Belum ada yang bisa nyemplung sampai sedalam-dalamnya. Dalam laut itu banyak hal-hal yang tidak kita ketahui, makanya diyakini keramat. Sesuatu yang orang-orang banyak tidak berani masuk di dalamnya, maka kebanyakan dianggap keramat. Sebagaimana segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda, lautan, salah satu lautan paling ekstrim, maka dianggap keramat karena tidak banyak orang-orang yang berani melewatinya. Sama di hadis ini disebutkan kerang-kerangan. Jadi dahulu orang-orang itu sering memakai kerang untuk jimat-jimat. Wa fi riwayatin, dan dalam sebuah riwayat, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Ini yang lebih tegas. Barang siapa yang menggantungkan jimat-jimat, sungguh dia telah berbuat syirik. Syirik asghar atau akbar? Asghar atau akbar? Pakai jimat. Kita sudah jelaskan di awal-awal bab ini. Syirik memakai jimat adalah syirik asghar, syirik kecil. Kenapa syirik asghar? Kenapa? Karena dia meyakini ini sebagai sebab, padahal ini bukan sebab. Misal, ini botol, tutup mereknya, biar nggak sponsor soalnya. Ini botol air mineral. Kalau ana meyakini, ana tenteng air ini, tenteng aja, sebagai sebab kewibawaan. Ana tenteng air ini bisa berwibawa. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Berarti ana menjadikan sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Paham? Ini bukan sebab, tapi ana yakini ini sebagai sebab. Maka ana telah terjatuh ke dalam syirik asghar. Tapi ana tahu kewibawaan itu Allah yang ngasih. Sama orang-orang pakai jimat. Orang-orang pakai jimat itu mengatakan Allah yang ngasih kesehatan, Allah yang ngasih kekuatan. Akan tapi dengan sebab jimat ini, yaitu namanya syirik asghar. Tapi kan bukan syirik, saya kan nggak nyembah jimatnya. Iya, meskipun Anda tidak menyembah jimatnya, masalahnya Anda menjadikan sebuah sebab, padahal itu bukan sebab. Maka seakan-akan orang ini mendahului takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak takdirkan itu sebagai sebab. Allah tidak menetapkan itu sebagai sebab. Lalu dia seakan-akan mau mendahului Allah, mau kurang ajar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu bilang ini sebab. Padahal Allah tidak pernah menyampaikan itu sebagai sebab, dan secara ilmiah itu tidak bisa dibuktikan. Maka disitulah masalahnya. Jadi masalahnya bukan dia menyembah jimatnya, tidak. Masalahnya adalah dia menjadikan itu jimat itu sebagai sebab, padahal Allah tidak menjadikannya sebagai sebab. Paham sampai di sini? Paham ya? Makanya jangan bingung. Kadang orang yang pakai jimat itu ngasih syubhat. Masa syirik Ustaz? Mada ando nembak ku jimat ke Ustaz? Mada ku imbi rumah memberi kekuatan ke Ustaz? Rumah memberi tenggo ke? Jimatnya sebab poa. Nah, itu kebanyakan syubhatnya orang-orang yang memakai jimat. Justru keyakinan seperti itulah syirik asghar. Dek buneku, madam nembak keruun nih. Itu lebih-lebih lagi syirik akbar. Kalau dia meyakini kekuatannya murni dari jimatnya, bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, murni kehebatan jimat tersebut, maka itu yang disebut syirik akbar.
Tapi mayoritas orang-orang yang memakai jimat adalah mengatakan ini ilmu dari Allah, ini kekuatan dari Allah, ini kesehatan dari Allah, ini hanya sebab saja. Di riwayat yang ini, di riwayat yang kedua, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak, barang siapa yang menggantungkan tamimah, sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Riwayat lengkapnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqbala ilaihi rahtun. Nabi sallallahu alaihi wasallam dipertemukan dengan sekelompok orang. Fabaya'a tis'atan wa amsaka an wahidin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima baiat dari 9 orang. Baiat itu apa? Pengangkatan, sumpah setia. Pelantikan. Pelantikan, pengangkatan, sumpah. Jadi kalau baiat di sini, baiat itu mengakui dan menyerahkan ketaatannya di dalam hal-hal yang ma'ruf kepada orang tersebut. Jadi 10 orang ini masuk Islam, lalu dia membaiat, mengakui bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin umat Islam. Lalu mereka menyerahkan ketaatannya, ketundukannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi hanya menerima baiat dari 9 orang. Padahal yang hadir ketika itu berapa orang? 10. Ditolak 1 orang. Faqalu ya Rasulullah. Yang lainnya bertanya, ya Rasulullah, wahai Nabi, bay'ata tis'ah wa amsakta an hadha. Wahai Nabi, 9 orang ini diterima, kok 1 ini ditinggalin sendirian? Kenapa wahai Nabi? Faqala inna alaihi tamimatan. Dia memakai jimat. Fa adkhala yadahu faqata'aha. Maka laki-laki yang ditunjuk oleh Nabi SAW itu langsung memasukkan tangannya ke dalam bajunya. Jimatnya kelihatan enggak? Tidak kelihatan. Sahabat yang 9 ini tahu enggak? Enggak tahu. Tapi Nabi SAW tahu tidak? Tahu. Tapi Nabi SAW manusia biasa, namun Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan wahyu kepadanya. Maka beberapa perkara gaib Allah bukakan kepada Nabi SAW. Salah satunya ini, jimat enggak terlihat, tapi Nabi SAW tahu. Itu artinya Nabi SAW dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang tadi memasukkan tangannya ke dalam bajunya, faqata'aha, seketika langsung memutus jimat yang dia pakai di lehernya. Jadi jimatnya tidak terlihat. Fabaya'ahu, baru Nabi SAW menerima baiat laki-laki tersebut. Lalu beliau melanjutkan sabdanya, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka. Barang siapa yang memakai jimat-jimat, maka sungguh dia telah berbuat syirik. Di hadis ini banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan. Di antaranya semangatnya para sahabat ketika Nabi SAW memperingatkannya. Seketika laki-laki ini karena semangat imannya, dia langsung memutuskan jimat yang ada di lehernya. Bisa jadi dia belum tahu tentang hukum jimat tersebut, maka dengan perintah Nabi SAW seketika dia langsung memutuskannya. Jadi inilah yang dicontohkan oleh para sahabat, semangat mereka, antusiasnya mereka. Dan di hadis ini juga kita mendapat pelajaran bahwasanya beberapa perkara gaib itu diperlihatkan kepada Nabi SAW. Bukan berarti Nabi SAW tahu perkara gaib karena kehendaknya sendiri. Akan tapi Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak sehingga beberapa perkara gaib itu ditampakkan kepada Nabi. Di antaranya Nabi SAW pernah diperlihatkan neraka.
fa idza aktsaru ahlihan nisa. Dan beliau bersabda, kebanyakan penduduk neraka itu adalah wanita. Apa yang menjadikan mereka kebanyakan penduduk neraka? Yakfurna, mereka kufur. Para sahabat bertanya, apakah mereka kufur kepada Allah? Yakfurnal asir wa yakfurnal ihsan. Mereka kufur terhadap pasangan mereka dan mereka kufur terhadap kebaikan-kebaikan. Maka kalau antum yang sudah berkeluarga, insya Allah tahu sifat kebanyakan secara umum wanita itu sangat mudah keluar kata-kata kufur dari lisannya. Ini mohon maaf para wanita, kenyataan pahit yang harus diterima. Akan tapi justru dengan mengetahui hadis ini, semoga para wanita bisa lebih menjaga lisannya. Ketika suaminya telah berlaku baik sekian lama, lalu suaminya berbuat satu kesalahan, maka dia mengatakan, saya tidak pernah melihat kebaikan darimu. Itu kalimat kufur. Kebaikan suami yang sekian tahun hilang karena satu kesalahan. Sama contoh lagi, misal perkataan para wanita, Mas nggak pernah ajak jalan-jalan. Ini salah satu perkataan kufur. Dia lupa ketika bulan madu berapa kali jalan-jalan. Dulu sering jalan-jalan, tapi karena gemesnya, Mas nggak pernah ajak kita jalan-jalan. Gampang sekali lisan wanita itu mengatakan nggak pernah. Mas nggak pernah perhatian sama saya. Ketika berantem misalnya cekcok, lalu keluar dari lisannya, Mas nggak pernah perhatian sama saya. Padahal suami Anda memilih Anda itu karena dia perhatian dengan Anda. Lalu keluar kalimat, Mas nggak pernah perhatian sama kita. Mas kok nggak pernah sih ajak ngobrol kita. Itu kalimat-kalimat kufur yang sangat mudah keluar dari lisan-lisan wanita. Maka pemilihan diksi itu sangat penting. Beda kalau kita bilang, kamu nggak pernah ajak saya jalan-jalan, dengan kalimat, kamu jarang ajak saya jalan-jalan lagi. Beda nggak? Beda jauh, langit dan bumi. Yang satu bilang nggak pernah, yang satu bilang jarang sekarang. Harusnya wanita lebih pintar memilih kata-kata yang keluar di hadapan suami. Jangan sampai karena salah pilih diksi, hanya perbedaannya jarang sama nggak pernah, bisa jatuh ke dalam dosa kekufuran. Dan salah satu penyebab wanita banyak kufur kepada suaminya yang membuat mereka masuk neraka adalah di zaman sekarang itu banyak sihir. Jadi sihir itu banyak, salah satu targetnya bikin wanitanya dulu, istrinya dulu durhaka ke suaminya. Kebanyakan orang-orang yang terkena pengaruh sihir itu akan selalu kufur, mengingkari kebaikan suaminya. Mas nggak pernah ini, Mas nggak mau ini, kok kita nggak pernah diginiin, begini. Diingkari semua kebaikan suaminya. Seakan-akan suaminya buruk terus dari awal akad nikah sampai sekarang. Itu kalimat kufur yang sering keluar. Maka kita menasihatkan para wanita hendaknya baik-baik dalam memilih diksi, memilih perkataan. Satu kalimat saja, satu kata saja bisa merubah sesuatu yang sangat besar, bisa menjatuhkan Anda ke dalam kekufuran. Bukan kufur terhadap Allah, tapi kufur terhadap kebaikan para suami. Wallahu ta'ala a'lam. Kita lebar sekali menjauhnya. Kembali ke kitab jemaah. Hadis terakhir, sisa berapa menit? 19 menit. Kita lanjut di hadis terakhir di bab yang ini. Di HP Anda sisa 5 menit. Itu apa yang salah? Oh, salah HP-nya. Nanti anak install ulang ya. Apa aplikasinya error? Kayaknya bukan, itu jamnya jamaah. Iya. Jam 19, bukan sisa 19 menit.
Wal ibni Abi Hatim an Hudzaifah, dari Ibnu Abi Hatim hadis dari Hudzaifah, annahu ra'a rajulan, bahwasanya sahabat Hudzaifah bin Yaman melihat seorang laki-laki fi yadihi khaitun, di tangannya ada benang, terlilit benang. Nah, ini yang menjadikan judul bab kita adalah hadis terakhir, salah satunya ini. Orang mengenakan benang. Minal humma, dia memakai benang, alasannya agar demamnya sembuh. Masuk akal nggak? Demam terus pakai benang. Jauh. Maka ini menjadikan sesuatu yang bukan sebab dijadikan sebagai sebab. Benang yang bukan sebab kesembuhan demam, lalu dia yakini benang ini bisa menyembuhkan demam. Maka ini yang disebut syirik. Faqata'ahu. Ini luar biasanya Hudzaifah. Hudzaifah baru melihat, langsung diputus benangnya. Wati sentape wa una. Sentape tama-tama tio wati. Langsung tes, langsung bisa lalu, bisa di tempat, bisa lalu ke lima daun. Ada request bahasa Bima, jadi anak coba untuk sering-sering bahasa Bima jemaah. Mohon maaf kalau kasar bahasa Bima anak. Sahabat Hudzaifah langsung memutus benang tersebut, wa ta'ala qawlahu ta'ala, dan membacakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Yusuf ayat 106, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wahum musyrikun, dan tidaklah mereka, kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka juga berbuat syirik. Ayat ini ayat tentang orang-orang yang menyembah selain Allah. Ketika mereka menyembah selain Allah, mereka juga menyembah Allah. Mereka juga sholat, mereka juga berpuasa, mereka juga beribadah. Tapi ketika mereka menyembah Allah, mereka juga menyembah selain Allah. Akan tapi Hudzaifah menggunakan ayat ini sebagai dalil untuk orang yang berbuat syirik asghar. Kenapa? Karena Hudzaifah tahu syirik asghar ini adalah gerbang menuju syirik akbar. Jadi dalil yang digunakan oleh sahabat Hudzaifah adalah dalil tentang syirik akbar. Padahal orangnya sedang berbuat syirik asghar, hanya memakai jimat saja. Kan tapi Hudzaifah tegas membacakan surah Yusuf ayat 106. Maka orang-orang yang memakai jimat-jimat, boleh kita bawakan dalil-dalil tentang syirik akbar. Salah satunya adalah surah Yusuf ayat 106 ini. Maka itu menjadi hadis terakhir di bab yang ini, bab minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala au daf'ihi. Jadi sudah tahu ya titik permasalahannya di mana. Kenapa sih bisa disebut syirik? Padahal dia masih meyakini Allah yang ngasih itu. Sebab kesalahannya adalah dia meyakini sesuatu yang bukan sebab sebagai sebab. Masker, ana yakini ini bisa menghalangi virus terhirup ke dalam hidung ana. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Masuk akal tidak? Masuk akal, bisa dibuktikan secara ilmiah. Maka ana meyakini masker ini menghalangi virus masuk ke dalam hidung ana, itu sudah sesuai syariat. Akan tapi jangan lupa, Allah yang menakdirkan semua sebab itu. Betapa banyak orang-orang yang pakai masker, pakai baju berlapis-lapis, masih tetap kena. Maka jangan lupa, sebab kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita azan dulu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Padahal
nggak ASEAN tetap sedang. Nggak apa-apa. Kasihan panasan. Mik keluarnya matiin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Jadi bab tentang jimat itu tidak jauh-jauh dari bab tentang sebab dan akibat. Seorang muslim sudah paham sebab dan akibat, maka dia akan paham kenapa sih jimat itu terlarang dalam agama Islam. Dan berbicara tentang virus yang sedang viral sekarang, antum pakai masker, antum rajin-rajin cuci tangan, antum sementara tidak berjabat tangan dengan orang lain, salam tempel begini, maka itu antum sedang menempuh sebab. Tidak salah, karena itu memang sebab-sebab yang ilmiah. Tapi jangan sampai lupa, yang paling besar pengaruhnya adalah siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita hanya melihat sebab lalu lupa dengan penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang terbalik, tawakalnya sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi menentang sebab. Contoh, di beberapa waktu yang lalu pernah kejadian, dia ngaku nggak usah takut sama virus, takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang positif COVID didatangin, dideketin mukanya, buka masker, dihirup-hirup begini. Itu namanya tawakal kepada Allah tapi melupakan sebab. Barang siapa yang menentang sebab, fasada akluhu. Barang siapa yang menentang sebab, meniadakan sebab, rusak akalnya. Setawakal apapun Anda, tapi Anda menantang sebab-sebab, maka akal Anda telah rusak. Sebagaimanapun Anda menempuh sebab, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dan semisalnya, tapi Anda tidak pernah meminta perlindungan kepada Allah, fasadat aqidatuhu, rusak akidahnya. Maka ketika kita minum obat, tanamkan dalam hati kita, Allah yang menyembuhkan. Obat ini hanya sebab, bismillah. Ketika kita ke dokter,
Hati kita harus lebih bergantung kepada Allah. Dokter hanya sebab. Ketika kita pergi ke rumah sakit, diinfus, dikasih obat dan semisalnya, tanamkan dalam hati kita, Allah yang menyembuhkan. Ini semua hanya sebab. Jangan sampai kita lebih bergantung kepada sebab, lalu lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang kebanyakan menimpa kita di zaman sekarang. Terlalu sibuk dengan sebab, lalu ingat Allah hanya sedikit saja. Bahkan ketika sholat tidak ingat Allah, ingat sebab. Apa ya obat sakit saya ini ya, gini-gini, nanti beli obat sini. Maka seorang muslim ketika sudah paham sebab dan akibat, semua itu di bawah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala, mintalah kepada zat yang memberikan sebab dan akibat tersebut. Maka insyaallah ta'ala pada pertemuan yang akan datang kita masuk kepada bab yang baru, bab majaa fir ruqa wat tamaim. Bab tentang ruqyah, atau dari segi bahasa bab tentang jampi-jampi dan jimat-jimat, azimat-azimat. Insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang, kalau tidak ada pertanyaan kita tutup. Ada pertanyaan dari jemaah? Tafadhol. Barusan itu Ustaz nanti sebab kita memakai masker, kita jaga jarak dan sebagainya. Itu kan sebuah ikhtiar kita. Iya. Nah, semuanya kembali pada Allah. Tapi sekarang ada, saya pasrah sama Allah. Semua ini pasti takdirnya Allah, tanpa ada ikhtiar. Nah, bagaimana menurut Ustaz seperti ini, Ustaz? Nah, padahal kita ke dokter, itu kan walaupun kita sudah pasrah, semua itu adalah takdirnya Allah, hendaknya Allah kalau terjadi pada diri kita. Padahal kita ke dokter adalah sebab. Nah, kenapa kita sekarang dengan memakai masker? Ada yang nggak mau memakai masker. Nah, terus akhirnya mereka pasrah. Padahal mereka juga pada saat sakit mereka kan ke dokter juga. Nah, bagaimana menurut Ustaz? Baik, jazakallah khairan. Bagus pertanyaannya ya. Kalau kita kan pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Tapi kenapa sebagian orang-orang itu menggantungkan sepenuhnya kepada tawakal? Sudah bebas peluk-pelukan, cipika-cipiki, terserah mau droplet mau apa, nggak usah dipikir. Nah, sebagian orang prinsipnya begitu. Lalu mana yang benar? Yang benar adalah kita pertengahan. Kita menempuh sebab-sebab ilmiah tersebut, lalu kita tidak lupa meminta perlindungan kepada Allah. Misal, kita lapar, kita ingin kenyang. Sebab kenyang apa? Makan. Lalu ada orang yang bilang, saya lapar, tapi saya tawakal kepada Allah, mau nyuap makanan. Jadi Allah, tolong kenyangkan saya. Mati dia. Mungkin nggak? Mati dia. Mungkin diinfus. Nanti nggak makan bisa kenyang. Maka orang-orang yang hanya bertawakal kepada Allah tapi tidak mau menempuh sebab, fasada aqluhu, akalnya telah rusak. Allah takdirkan sebuah akibat, maka Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan juga sebab. Akan tapi terkadang Allah berikan, kalau untuk para nabi disebut mukjizat, seperti bisa dinaungi awan, bisa membelah bulan, tidak terbakar oleh api, itu mukjizat. Ada wali-wali Allah yang diberikan karomah. Karomah itu Allah berikan di saat-saat genting dan bukan dia bisa mengaturnya. Contoh, Khalid bin Walid ketika itu mendatangi suatu kaum yang ahli dalam membuat racun. Lalu dia berdiskusi dengan kaum tersebut. Beliau mengatakan, itu Nibi, datangkan racun itu. Lalu dia meminum, bismillah. Tidak apa-apa tubuhnya.
sama sekali tidak berpengaruh racun tersebut. Padahal dia mendatangi suku yang paling ahli dalam membuat racun. Itu namanya karomah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hambanya yang soleh. Maka terkadang antum kalau jatuh di motor, itu bisa jadi Subhanahu wa ta'ala. Maka wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala yang mendapatkan karomah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Wali Allah, mereka tidak bersedih dan tidak merasa takut secara berlebihan. Lanjutan ayatnya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dia beriman dan bertakwa. Cukup 2 syarat ini antum bisa menjadi wali Allah. Jadi jangan ada bayangan wali Allah itu hanya wali songo, bisa terbang, bisa jalan di air. Tidak. Wali Allah adalah semua orang-orang yang beriman dan jujur dalam takwanya. Kalau antum beriman, jujur dalam takwa antum, maka antum bisa menjadi wali Allah. Bisa jadi Allah tolong antum di saat-saat genting. Antum dilempar di api, bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan apinya dingin. Akan tapi karomah kita tidak tahu Allah turunkan kapan. Kita tidak bisa sengaja, oh saya mau ngeluarin karomah saya. Tidak, itu namanya sihir. Adapun karomah Allah berikan kepada wali-walinya. Maka terkadang ada orang-orang yang mungkin dia nggak tahu ini orang positif COVID, lalu dia minum bersamanya, makan 1 piring, tapi nggak kena. Itu namanya Allah Subhanahu wa ta'ala menjaganya. Akan tapi tugas kita adalah sebagai orang yang berakal menempuh sebab. Salah satu sebab yang kita ketahui bersama adalah contoh pakai masker. Ini sebab bukan? Sebab. Sebagian orang meyakini gantung foto ulama ini, ada ulama ini gantung foto, insya Allah corona nggak masuk ke rumahmu. Foto ulama sebab nggak? Bukan sebab. Tapi kok bisa ada yang nggak kena COVID gara-gara gantung foto ulama? Itu namanya istidraj. Allah ulur-ulur dia di dalam maksiat. Bisa jadi syaitan membantunya. Maka orang-orang yang berakal adalah orang-orang yang menempuh sebab. Orang-orang yang beriman dan berakal, mereka bertawakal kepada Allah sekaligus mereka menempuh sebab. Nabi perintahkan kita, larilah kalian dari wabah itu sebagaimana kalian lari dari singa. Antum kalau benar tawakal, buka itu kandang singa di kebun binatang, jalan. Tawakal, tawakal, tawakal. Itu namanya bukan tawakal. Nabi perintahkan lari dari singa. Jangan nantangin. Mentang-mentang antum tawakal, datangin pasien COVID. Begitu, ada kemarin. Beneran mati setelah itu. La haula wala quwata illa billah. Maka orang-orang yang berakal dan orang-orang yang jujur imannya, mereka bertawakal kepada Allah sekaligus mereka berusaha menempuh sebab semaksimal mungkin. Tapi jangan sampai, misal saya pakai masker, saya lihat orang yang nggak pakai masker, oh ini nggak menempuh sebab ini. Tidak. Setiap orang punya alasannya masing-masing. Kan tapi jelas yang lebih baik adalah orang-orang yang mengikuti aturan yang berlaku yang sesuai dengan akal sehat manusia. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan jelas. Jadi kalau lapar, cari sebabnya. Sebab biar kenyang. Sebab biar kenyang apa? Makan. Lucu kalau orang bilang saya lapar tapi saya tawakal, saya nggak mau makan, biar Allah yang kenyangkan saya. Itu namanya lucu. Bahkan fasada akluhu, rusak akalnya. Tidak ada pertanyaan lagi ya? Cukup jemaah. Baik. Kita cukupkan sekian. Kalau ada kata-kata yang salah, kalau ada kata-kata yang menyinggung perasaan, khususnya ibu-ibu tadi, saya mohon maaf. Mudah-mudahan ibu-ibu ridho. Jadi kalau ada kesalahan itu datangnya dari kelemahan pribadi saya, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.